Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pesta Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah ini, penginjil Lukas menceritakan tentang Yesus dipersembahkan dalam bait Allah.
orang tuanya membawa Yesus ke dalam bait Allah dan mempersembahkan Yesus dengan mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Dan hal yang menarik ketika mereka ada di dalam bait Allah, yaitu orang tuanya berjumpa dengan dua orang yang hidupnya kudus, yang dipenuhi Roh Allah. Yang pertama adalah Simeon. Ketika Simeon berjumpa dengan anak Yesus, ia katakan, "Ya Tuhan, biarlah hambamu ini pulang dalam damai sejahtera, karena hambamu telah melihat keselamatan yang datang daripadamu." Kalimat ini mau menunjukkan bahwa Simeon melihat di dalam diri anak Yesus ada keselamatan yang datang dari Allah, bahwa Yesus hadir untuk membawa keselamatan bagi semua orang di dunia. Dan orang yang kedua yaitu Hana. Ia juga mengatakan kepada orang-orang bahwa di dalam diri Yesus ada keselamatan. Yesus datang untuk membawa pembebasan bagi orang di Israel. Bapak Ibu saudara-saudari, kedua orang yang penuh Roh Kudus ini memberi kesaksian bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Maka mari kita percaya kepada Yesus yang adalah penyelamat dunia, sehingga kita selalu mengikuti kehendaknya. Bila kita mengikuti firman-Nya di dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa Anda akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.